Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pengujian hipotesis satu nilai tengah rata-rata ragam diketahui. Dengan anggota kelompok yaitu Firdausi Amanda Ari Oktaviani dengan NIM 03, Muhammad Bagus Erianto dengan NIM 09, Khadijah Azakia dengan NIM 20, Reka Permatasari dengan NIM 26, Kofifatul Muamala dengan NIM 30, dan Reza Olga Effendi Holland Lovely dengan NIM 38. Next. Pengertian hipotesis. Hipotesis statistik merupakan anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu populasi. Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali bila seluruh populasi diamati. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam statistik terdapat dua macam hipotesis, yaitu satu hipotesis nol atau H0, dua hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 H0 yaitu suatu pernyataan yang diuji. Dua hipotesis alternatif H1 yaitu alternatif ketika hipotesis 0 ditolak. Hipotesis yang digunakan. Hipotesis yang digunakan untuk satu arah. H0 mu sama dengan mu0 atau H0 mu sama dengan mu0. H1 mu kurang dari mu0. H1 mu lebih dari mu0. Hipotesis yang digunakan untuk dua arah. H0 mu sama dengan H0. H1 mu tidak sama dengan mu0. Uji Z ragam diketahui. Uji Y digunakan untuk menguji suatu nilai tengah populasi dengan ragam diketahui. Pada uji Z1 rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Z sama dengan X dikurangi mu0 per sigma per akar N. Keterangan. Z adalah data yang dihitung, X rata-rata data, mu0 rata-rata populasi ada di hipotesis, sigma deviasi populasi, N ukuran sampel. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pengujian hipotesis satu nilai tengah rata-rata ragam diketahui. Dengan anggota kelompok yaitu Firdausi Amanda Ari Oktaviani dengan NIM 03, Muhammad Bagus Erianto dengan NIM 09, Khadijah Azakia dengan NIM 20, Reka Permatasari dengan NIM 26, Kofifatul Muamala dengan NIM 30, dan Reza Olga Effendi Holland Lovely dengan NIM 38. Pengertian hipotesis. Hipotesis statistik merupakan anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu populasi. Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali bila seluruh populasi diamati. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam statistik terdapat dua macam hipotesis, yaitu satu hipotesis nol atau H0, dua hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 H0 yaitu suatu pernyataan yang diuji.
bahwa hipotesis alternatif H1 yaitu alternatif ketika hipotesis 0 ditolak. Hipotesis yang digunakan. Hipotesis yang digunakan untuk satu arah. H0 mu sama dengan mu0 atau H0 mu sama dengan mu0. H1 mu kurang dari mu0. H1 mu lebih dari mu0. Hipotesis yang digunakan untuk dua arah. H0 mu sama dengan H0. H1 mu tidak sama dengan mu0. Uji Z ragam diketahui. Uji Y digunakan untuk menguji suatu nilai tengah populasi dengan ragam diketahui. Pada uji Z1 rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Z sama dengan X dikurangi mu0 per sigma per akar N. Keterangan. Z adalah data yang dihitung, X rata-rata data, mu0 rata-rata populasi ada di hipotesis, sigma deviasi populasi, N ukuran sampel. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Berikut adalah contoh kasus 1 dari jurnal ilmiah sekolah dasar yang ditulis oleh Juniati dan Widiana 2017. Data berikut adalah data tidak dikelompokkan dengan jumlah siswa sebanyak 20 dengan nilai jumlahnya keseluruhan ada 1.600. Kalau di rata-rata ada 80%. Dan di sini ada tuntas dan tidak tuntas itu terkait kemampuan siswa dalam belajar IPA. Kemudian ada runtutan untuk menghitung data tersebut. Yang pertama, mengetahui H0-nya, mu sama dengan 80, H1-nya mu lebih besar dari 80. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis satu nilai tengah atau rata-rata itu menggunakan populasi atau objek penelitian hanya satu. Dan statistik uji Z digunakan saat ragam diketahui seperti satu objek dari kelas sebanyak 20 siswa. Yang dimaksudkan populasi itu yakni bila di kelas tersebut ada 20 siswa, berarti 20 siswa tersebut semuanya digunakan untuk data penelitian. Kemudian yang ketiga, alfa yang digunakan adalah 10% dan beta yang digunakan adalah 90%. Itu sudah menjadi ketentuan dari perhitungan statistika. Kemudian selanjutnya nomor 4, Z 0,1 bernilai 1,28 dengan daerah krisis, yaitu daerah penolakan H0. Untuk ZA, untuk H1 mu lebih dari mu0 berarti H1 mu lebih dari 80. Z 0,1 lebih besar atau bernilai negatif 1,17. Gambar kurva sebagai berikut. Selanjutnya, nomor kelima, perhitungan statistika. Sebelum kita menghitung statistika data dari kasus 1, maka kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu seperti N. N itu banyaknya siswa sebanyak 20, mu0 sebesar 80, dan rata-ratanya dengan rumus sigma N, I sama dengan 1, XI dibagi N sama dengan 1455 dibagi 20. Dibagi banyaknya siswa sama dengan 72,75. Kemudian untuk
deviasinya itu didapat, deviasi kuadratnya didapatkan 834 dibagi 19 sama dengan 43,8. Karena kuadrat, jadi kita harus menghitungnya sebagai berikut. Kuadrat 43,8 itu adalah 6,62. Selain itu, kita juga menghitung statistik ujinya, yaitu Z-hit dengan rumus sebagai berikut. Dengan hasilnya negatif 7,25 dibagi 1,48 sama dengan negatif 4,89. Kemudian untuk membuat keputusannya, kita ini tolak H0 jika statistik uji lebih besar, titik krisis berarti Z-hit dengan nilai negatif 4,89 itu lebih besar dari Z 0,1 yang bernilai 1,28. Tolak H0 jika nilai yang dihipotesiskan tidak berada dalam selang kepercayaan. Selang kepercayaan tadi 90%. Berarti jika negatif 4,89 lebih besar 1,28, maka tolak H0 alias terima H1, yaitu mu lebih besar mu 0. Yang ketujuh, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan yang 90% dapat dinyatakan bahwa rata-rata post-test lebih tinggi daripada pre-testnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kemudian contoh kasus 2, di sini kami mengambil data dari skripsi. Pada kasus kedua ini kami mencari rata-rata data post-test dan rata-rata data pre-test, kemudian mencari nilai uji Z. Gambar sebelah kiri itu adalah hasil data post-test dengan rata-rata X sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 2154 dibagi 30 sama dengan 71,8 dibulatkan menjadi 72. Kemudian modus dengan hasil 80,7. Kemudian median dengan hasil 89,25. Kemudian ada varian dengan hasil 93,6827. Kemudian gambar di sebelah kanan adalah hasil data pretest X sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 1637 per 30 dengan hasil 54,5 dibulatkan menjadi 55. Next. Kemudian gambar di sebelah kiri adalah hasil menghitung uji nilai Z. Z sama dengan X dibagi mu 0 per S sama dengan 71,8 dikurangi 54,5 dibagi 93,68 sama dengan 17,3 dibagi 93,68 dengan hasil 0,1846. Setelah menemukan hasil nilai uji Z, kami menggambarkan kurva pada rata-rata post-test dan pre-test. Gambar kurva sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Jadi pada kasus pertama itu data yang kami ambil adalah sampel, sedangkan pada kasus kedua data yang kami ambil adalah populasi. Jadi yang disebut ragam diketahui adalah ketika data yang kita ambil adalah populasi atau keseluruhan. Sedangkan yang dikatakan ragam tidak diketahui yaitu ketika data yang kita ambil adalah sampel saja. Karena kita belum mengetahui keseluruhannya atau ragamnya.
dan yang kita ketahui hanya sampelnya saja. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil pada kasus pertama adalah data yang dikelompokkan, sedangkan pada kasus kedua adalah data yang tidak dikelompokkan. Pada kasus Z, ketika karena datanya adalah ragam diketahui, maka data yang diambil adalah populasi, maksudnya adalah data yang diambil adalah keseluruhan dari subjek. Misal, dari satu kelas ada 20 siswa. Maka karena yang kita ambil datanya adalah 20 siswa tersebut. Nah, berbeda dengan ragam tidak diketahui. Karena yang diambil adalah sampel, maka tidak semua yang diambil datanya. Misal, dari 20 siswa hanya 4 atau 8 orang yang diambil datanya. Sekian dari kami, kelompok statistika kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.